tokoh kedua, Epicurus, atau kalau di Indonesia ditulisnya Epikuros. Sama-sama dalam genre hedonis, bahwa kebahagiaan itu kesenangan, kenikmatan. Jadi segala yang mendatangkan rasa nikmat. Cuma pertama-tama kita lihat katanya Epikuros, coba dicek deh. Yang bisa tahu kesenangan itu orang bijaksana. Phronesis. Phronesis itu apa sih cirinya? Ya, yang belajar filsafat selama ini kan dikasih tahu bahwa filsafat itu cinta kebijaksanaan. Apa sih cirinya bijaksana? Yang pertama, orang bijaksana itu orang yang bisa ngukur kenikmatan dan rasa sakit. Itu bijaksana. Orang yang bisa mempertimbangkan, oh kalau ini dilakukan, nikmatnya sekian, sakitnya sekian, manfaatnya sekian, mudaratnya sekian. Orang yang bisa kayak gini, ini golongan orang bijaksana. Tidak asal komentar, tidak asal ngomong, tapi kalau ngomong pakai pertimbangan. Katanya Epikuros, orang bijaksana ciri pertama, dia bisa mengukur maslahat mudarat, nikmat atau sakit. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi keinginannya. Kenapa begitu? Katanya Epikuros, kesenangan itu tidak bisa ada batasnya. Karena kesenangan tidak ada batasnya, maka sebenarnya kepuasan itu tidak ada batasnya. Yang bisa membatasi apa? Dirinya sendiri. Kalau pas uangmu banyak, itu kamu 5 piring juga bisa kamu beli. Tapi yang menghentikanmu untuk tidak beli 5 piring kan dirimu sendiri. Jadi orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi kebutuhannya, membatasi keinginannya. Cita-citamu kan banyak, keinginanmu kalau dituruti, kalau didaftar itu bisa sak buku penuh. Pengen beli baju yang kayak gitu, Pak, pengen beli celana yang kayak gitu, sepatu yang kayak gitu, pacar yang kayak gitu, model rambut yang kayak gini, itu kalau di list bisa banyak. Tapi kuncinya kamu bijaksana, yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu. Semakin kamu canggih bikin batas, semakin hidupmu mudah bahagia. Tapi semakin banyak keinginanmu, semakin liar keinginanmu, semakin kamu susah untuk menemukan kebahagiaan. Itu ciri kedua orang bijaksana. Orang bijaksana cirinya yang ketiga adalah orang yang bisa menghindari tindakan yang berlebihan. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Hari ini kan banyak orang ekstrim. Kalau sudah A ya A ekstrim, kalau sudah B ya B ekstrim, kalau sudah C ya C ekstrim. Biasanya orang kayak gini tidak bijaksana, karena dia sudah lebur dalam ekstremitasnya. Contohnya banyak, mulai pemikiran, aliran, ideologi, mazhab, cara berpikir, cara beragama. Itu banyak yang ekstrim. Kalau sudah ekstrim berarti sudah berlebihan. Terus orang sama kayak yang pertama, cuma orang yang bisa memilih mana kenikmatan jangka panjang dan mana kenikmatan jangka pendek. Dan itu nanti yang mendekatkan namanya atraksia. Atraksia itu ketenangan jiwa. Jadi orang bijaksana itu ngerti mana ini yang nikmat jangka panjang, mana yang nikmat jangka pendek. Contohnya apa ya? Kamu ngajak pacarmu tahun baruan nginep di hotel, itu nikmatnya paling semalam. Meskipun bunyinya setahun karena kamu masuknya tanggal 31, keluarnya tanggal 1. Cuma kenikmatan itu pasti jangka pendek, tidak imbang kalau dibandingkan ketidaknikmatannya. Seneng semalam
ditebus dengan sumpek bertahun-tahun, itu bahkan mungkin seumur hidup. Kamu mau milih mana? Kalau kamu milih ini, kamu tidak tergolong orang yang bijaksana. Jadi ukurlah mana yang kenikmatannya lebih panjang. Yo antara nginep di hotel dengan nikah, nah itu mungkin lebih panjang nikmatnya kalau nikah. Kalau nikah kamu sak kapoke gratis, nggak bayar. Ya kan? Oh iya kan, kalau nikah kan sak karepmu wis sehari 7-8 kali nggak masalah. Ya kan lo. Dan gratis kan sekarang nikah itu di KUA paling. Kalau hari aktif ke KUA kan bisa langsung gratis daripada kamu masuk hotel membayar. Ya. Atau ya pokoknya kui. Nggak enak mau cerita. Oke, terus ning masjid iki. Kedua ya, jadi itu Epikuros. Kenapa sih harus jadi orang bijaksana tadi? Tujuannya apa? Kalau katanya Epikuros, tujuannya adalah atraksia, ketentraman jiwa, bebas dari kerisauan, hidup secara seimbang. Boleh sih kamu milih kenikmatan yang sesaat tadi, tapi kamu tidak akan menemukan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang. Hidupmu mungkin sering bete dan sering galau, tidak seimbang. Jadi katanya Epikuros, kalau kamu tidak bijaksana, rasakan sendiri akibatnya. Semua problemmu, mungkin kamu gampang galau, gampang bete, judek mikir macam-macam, itu pasti karena kamu tidak bijaksana tadi. Tinggal dibalik aja tadi cirinya bijaksana apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga bikin kamu tidak ketemu atraksia. Dan nanti dari cermatannya Epikuros, justru hidup bahagia itu ternyata malah hidup yang sederhana. Keinginan dibatasi, kesenangan dicari yang lebih jangka panjang, tidak mudah terpengaruh sekeliling. Jadi semua cirinya bijaksana tadi kalau diwujudkan dalam hidup, justru hidup yang biasa-biasa, yang sederhana. Tidak boros juga tidak pelit, tidak pengecut juga tidak nekat. Sederhana tengah-tengah. Sederhana itu bukan berarti kekurangan ya. Sederhana itu simple. Simple itu apa adanya, apa butuhnya. Butuhnya 5 ya ngambil 5. Butuhnya 10 ya ngambil 10. Kita kan kadang-kadang serakah. Butuhnya 5, kalau bisa ngambil 10 ya ngambil 10. Dan itu sering blunder. Sebenarnya di Jogja mungkin sebulan sebanyak-banyaknya paling kamu 1 juta, itu bagus wis, uang sakumu. Tapi kan kadang-kadang kamu minta lebih ke orang tua, beli buku lah, bayar apalah, kan kamu ngapusi itu. Itu biasanya malah jadi sumber masalah. Ketika kamu nambah yang tidak seharusnya, atau mungkin mengurangi dari yang kebutuhanmu, yang terjadi pasti problem. Kamu akan kehilangan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang, risau, bete, galau, pokoknya tidak seimbang mentalmu. Oke, makanya pinter-pinterlah kalau di Epikuros membedakan mana keinginan yang alami, mana keinginan yang alami tapi tidak perlu, tidak penting, dan mana keinginan yang sia-sia. Makan misalnya. Makan itu keinginan alami. Setiap orang butuh makan. Cuma kalau bisa cukup keinginan alami saja. Seandainya terpaksa, ya keinginan alami yang tidak penting juga mungkin boleh lah. Makan milih yang enak-enak. Tapi semoga tidak yang ketiga, keinginan yang sia-sia. Ya mungkin kalau makanan ya tidak cukup yang enak-enak, tapi juga ditentukan mereknya apa, warungnya mana. Itu biasanya sudah ngoyo-woro. Sama-sama ayamnya, kalau ndak merek KFC apa Texas apa ndak, apa yang chicken lokal itu ndak ada anunya, itu berarti masuk level ketiga.
Sebenarnya cukup yang alami saja, hidup kita sudah terjamin kok. Makan saja, hidup kita sudah terjamin. Makan itu kan yang butuh tubuh, yang butuh perut. Biasanya yang rewel itu kan lidah. Nah, jadi kalau bisa makan jangan nuruti lidah, turuti perut aja. Perut itu tidak rewel. Kamu kasih apa aja dia masuk. Cuma yang sering cerewet itu kan lidahmu. Kalau sudah di dalam sini, apakah itu ayam apa tempe apa tahu, makomnya sama. Ya, jadi dia levelnya sama, makomnya sama, nanti keluarnya juga mirip. Jadi tidak ada bedanya. Cuma yang sering bikin kamu pontang-panting puyeng itu kan menuruti keinginannya lidah. Padahal lidah itu tidak penting dia. Dia cuma enak sebentar aja. Yang sumber penyakit dan sumber kesehatan kan di dalam ketika masuk ke perut. Oke, jadi katanya Epikuros, hiduplah dengan menemukan atraksia, hidup secara sederhana, dan perhatikan level keinginanmu. Kalau yang keinginan alami, penuhilah, jangan dibantah. Keinginan alami yang tidak perlu, kalau memang tidak terpaksa, tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tapi keinginan yang sia-sia, semoga kamu tidak punya keinginan yang sia-sia. Jadi ini harus dikuasai tekniknya untuk kamu bahagia. Kenapa sih kok tidak boleh, Pak? Boleh aja kamu pingin yang sia-sia, cuma akibatnya apa? Kamu sendiri yang sumpek, tidak jadi bahagia. Jiwamu tidak tenang, kayak tadi, galau, tidak seimbang, stres, dan seterusnya. Teorinya Epikuros tentang hedonisme. Terus yang ketiga, tokoh ketiga. Ini sebenarnya bukan tokoh ya, tokohnya dua. Utilitarianisme. Ini filsafat hedonisme cuma sosial, untuk kehidupan bersama. Tokohnya John Stuart Mill sama Jeremy Bentham. Semboyannya sebenarnya sama kayak sebelum-sebelumnya, bahwa yang baik itu yang menyenangkan, yang berguna, yang menguntungkan. Cuma ini ketambahan dunia sosial. Jadi perbuatan itu semakin baik kalau dia menguntungkan lebih banyak orang. Kamu melakukan apa saja, semakin dia bermanfaat bagi banyak orang, semakin dia baik. Semakin hanya bermanfaat untuk kamu saja, semakin dia tidak baik. Itu utilitarian. Apapun yang kamu lakukan, usahakan manfaatnya tidak cuma buat kamu, tapi juga untuk lingkunganmu. Jadi ini hedonisme tapi sifatnya sosial. Untuk bareng-bareng, jangan egois. Jangan jadi orang baik sendirian. Jangan jadi nyari seneng sendirian. Ajaklah teman-temanmu. Semakin banyak yang dapat keuntungan dari perbuatanmu, semakin perbuatanmu baik. Jadi kalau neraktir teman, semakin banyak teman yang ditraktir, semakin baik perilakumu. Ya, jadi ya contoh paling gampang itu namanya utilitarian. Utility, utilitas, kegunaan, faedah. Hari ini kan banyak orang yang egois, mikir dirinya sendiri, keuntungannya sendiri, kesenangannya sendiri. Cuma katanya Mill sama Bentham, tidak salah sih orang kayak gitu. Cuma derajat kebaikannya akan semakin tinggi kalau manfaatnya dirasakan lebih banyak orang. Ngaji kayak gini, semakin banyak peserta, bukan peserta sih, semakin banyak yang mengambil manfaat, itu semakin baik. Tapi meskipun banyak yang datang tapi bingung itu manfaatnya apa, ngaji kayak gini tidak jelas. Saya nggak ngerti Pak dapat apa ngaji itu, yang penting untuk teh.
Kalau semakin hanya tehnya saja, bukan ngajinya, itu mungkin semakin tidak utility, tidak utilitas. Semakin kamu rasa manfaatnya, paling nggak membuka pemahaman, berarti dia semakin utilitas, semakin bermanfaat. Jadi level moralitas itu diukur sejauh mana dia membawa orang lain ikut juga dapat manfaatnya. Oke, ya ini nanti di era modern kan, model-model demokrasi itu kan ini suara terbanyak. Jadi ini kebahagiaan terbanyak untuk sebagian paling besar orang. Itulah rumusnya utilitarianisme. Oke, itu hedonisme. Jadi filsafat yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu kuncinya adalah nyari seneng. Jadi tidak salah kalau kamu punya prinsip, Pak, saya ingin seneng-seneng aja Pak dalam hidup ini, tidak apa-apa, hedonis. Cuma seneng-seneng yang filosofis. Kayak tadi, nggak sekedar nyari seneng, kamu harus bisa ngukur mana yang kesenangan jangka panjang, mana kesenangan jangka pendek, mana batas kesenanganmu. Karena kesenangan itu begitu kamu kelewat batas, bisa sebaliknya akan jadi kesedihan. Kamu trek-trekan naik motor itu kan seneng, naik motor muter-muter, tapi begitu kamu nggak ngerti batasmu, harusnya di stadion atau di gor, kamu di jalan raya, itu kan sudah melewati batas, dan kamu mungkin kesenggol apa, itu kan ya kebalikannya akhirnya. Makan juga begitu. Tidak sekedar enak, tapi juga enak yang tahu batas dan bisa membedakan mana kenikmatan sesaat, mana kenikmatan jangka panjang. Dan yang terakhir, syukur-syukur kenikmatan itu tidak kamu sendiri yang menikmati, tapi juga banyak orang yang lain. Semakin banyak orang menikmati hasil karyamu, itu sebenarnya semakin kamu akan bahagia. Oke, itu gelombang pertamanya. Sebenarnya sebelum hedonisme, aliran kedua ini muncul duluan, cuma tak taruh belakangan.